Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita sudah melihat perjalanan hidup Raja Salomo. Pagi tadi kita belajar tentang hikmat Salomo saat menyelesaikan perkara yang sulit. Siang tadi kita melihat bagaimana Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Namun malam ini kita melihat sisi yang sangat menyedihkan. Raja Salomo jatuh. Ini mengejutkan karena Salomo bukan orang biasa. Ia adalah raja paling berhikmat, raja paling kaya, raja dengan kejayaan terbesar di Israel. Tetapi ternyata semua itu tidak menjamin seseorang tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya, seperti Daud ayahnya. Sahabat terkasih, masalah terbesar Salomo bukan hilangnya tahta, bukan hilangnya kekayaan, bukan hilangnya hikmat. Masalah terbesar adalah hatinya menjauh dari Tuhan. Dan itu tidak terjadi dalam satu malam. Kejatuhan besar hampir selalu dimulai dari kompromi kecil. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tanpa terasa. Salomo mulai mengambil keputusan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ia memiliki 700 istri, 300 gundik. Angka ini bukan sekedar jumlah. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Salomo gagal mengendalikan keinginan dagingnya. Ia yang dulu meminta hikmat, perlahan mulai mengikuti keinginannya sendiri. Sahabat terkasih, seseorang bisa melayani Tuhan, mengenal firman Tuhan, bahkan dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun tetap bisa jatuh jika tidak menjaga hati. Hikmat tanpa ketaatan pada akhirnya tidak cukup. Pengetahuan tentang Tuhan tidak sama dengan hidup taat kepada Tuhan. Mungkin malam ini Tuhan sedang mengingatkan kita. Apakah ada kompromi kecil yang sedang kita pelihara? Mungkin bukan penyembahan berhala, tetapi bisa berupa ambisi berlebihan, cinta uang, ego, kepahitan, dosa yang disembunyikan. Semua itu bisa perlahan menjauhkan hati kita dari Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati selalu menjadi pusat peperangan rohani. Musuh tidak selalu menyerang dari luar. Seringkali ia menyerang dari dalam, melalui hati yang mulai dingin terhadap Tuhan. Lalu pertanyaan pentingnya, apakah Salomo bertobat? Alkitab tidak mencatat pertobatannya secara langsung. Namun banyak orang percaya kitab Pengkhotbah ditulis Salomo di akhir hidupnya. Maka kita melihat refleksi yang sangat dalam. Setelah memiliki hikmat, kekayaan, kemuliaan, kuasa, kesenangan dunia, Salomo akhirnya berkata Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Seolah Salomo berkata, aku sudah mencoba semuanya, aku sudah memiliki semuanya, tetapi pada akhirnya tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Sahabat terkasih, malam ini ada pelajaran yang sangat berharga. Mulai dengan baik itu penting, tetapi mengakhiri dengan baik jauh lebih penting. Jangan hanya mengejar berkat Tuhan. Jagalah hati agar tetap dekat dengan Tuhan.
Jangan hanya meminta hikmat, mintalah juga hati yang setia sampai akhir. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami belajar bahwa orang yang berhikmat pun bisa jatuh ketika tidak menjaga hati. Bapa, tolong kami, jagalah hati kami agar tetap setia kepadamu. Jauhkan kami dari kompromi kecil yang perlahan menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Ajari kami untuk hidup takut akan Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa menjaga hati tetap dekat dengan Tuhan jauh lebih penting dari pencapaian apapun di dunia. Biarlah kita bukan hanya memulai dengan baik, tetapi juga tetap setia sampai akhir. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.